Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Grace Sabandar, dalam acara mingguan saya, Grace and Friends. Halo, Rafif. Halo, selamat siang Ibu Grace. Senang bisa bertemu secara daring dengan Ibu. Iya, teman-teman semuanya, seperti biasa, setiap hari Jumat siang, saya hadir dalam bincang santai di IG Live saya. Dan biasanya setiap Jumat siang itu saya undang beberapa teman gitu ya, satu-satu gitu kan, dari berbagai latar belakang yang berbeda. Misalnya saja pernah saya undang seorang atlet sepak bola misalnya. Saya juga pernah undang apa namanya seorang leadership coach. Pernah juga undang profesional di bidang retail. Jadi kita udah pernah undang berbagai apa namanya teman-teman dari berbagai latar belakang. Dan sekarang ini saya kedatangan teman muda saya karena pantasnya jadi anak nih. Eh, Iya, apa Ibu. umurnya masih 21 tahun, Iya, 20. Ananda Rafif Raffi Malik Kain. Malik. Nah, Bener kan ya? iya, betul Ibu. Oke, sebenarnya kalau teman-teman lihat nama belakangnya itu Kain, itu karena dari nama ayahnya Jonathan Kain yang adalah teman baik saya. Jadi bayangin tuh, jadi orang tuanya Rafif yang teman saya sebenarnya. Em, dan kenapa saya undang Rafif pada siang hari ini? Itu karena Rafif adalah seorang anak muda, umurnya baru 21 tahun, dan kita baru saja memperingati Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, baru 2 hari lalu. Makanya saya ajakin seorang anak muda untuk ngobrol-ngobrol nih di sini. Dan saya senang sekali Rafif mau ikutan apa nemenin saya ngobrol-ngobrol di sini. Saya ini dulu ya, saya sapa dulu beberapa orang yang sudah ada di sini. Nih, Baik. apa namanya, bokapnya Rafif udah ada nih. Halo, Ayah. Kemudian di sini, iya, Hai JK. Ada mami saya juga. Kemudian Ah, ada Lia. Lia tuh temennya Rafif bukan? em, temennya Ibu saya deh sepertinya. Oh, Tebakan oke. saya. Mm. Oke. Ada Timot. Ya, nanti untuk yang apa namanya yang belum sempat untuk bergabung di siang hari ini itu bisa melihat di rekamannya di IGTV saya maupun di YouTube channel saya Grace Sabandar Network. Jadi bisa lihat rekamannya nanti. Eh Rafif bisa nyapa dulu tuh. Iya. Halo, Ayah, Ibu Lia, Ibunda dari Ibu Grace, lalu ada Timo Taichi. Perkenalkan, nama saya Ananda Rafif Malik. Saya saat ini adalah mahasiswa sedang belajar teknik sipil di Universitas Trisakti Jakarta Barat. Saya tentunya bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Grace sudah menyempatkan waktunya Ibu dan mengundang saya, dan ini sangat sebuah kehormatan bisa berbagi hari ini untuk membahas topik mengenai aktif dan kreatif. Oke. Saya Ya, sangat looking forward ya, to this. apa namanya, kenapa saya undang Rafif, itu karena saya lihat juga dan dengar dari ayahnya tentang kegiatan Rafif. Di mana Rafif tadi baru cerita bahwa Rafif itu mahasiswa saat ini di teknik sipil kan, di teknik sipil Ya, betul. Trisakti. Dan Betul. tapi dia juga punya kegiatan lainnya di luar kegiatan sebagai mahasiswa. Kalau Ya, saya betul. boleh tahu nih Rafif, kamu kenapa Ya. pilih civil engineering? Oke, jadi Ada saya alasan khusus bercerita atau sedikit. kecebur doang? Ada sebenarnya ada ceritanya Ibu. Jadi selama selama saya bersekolah 3 tahun SMA itu dari tahun 2014 sampai 2017 saya lulus. Mm-mm. Entah kenapa saya terbayang dengan arsitektur karena saya sangat tertarik dengan mendesain, membuat sesuatu dan terutama membangun rumah gitu pada Oke. dasarnya gitu. Ya. Namun menjelang saya sudah selesai ujian nasional, lalu sudah masuk ke tahap apa namanya ujiannya SBMPTN untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri, itu Mm-mm. saya sempat berbincang dengan ayah saya. Ayah Mm-mm. saya Pak Jonathan Kain bilang, nak,
kamu masih mau stick to architecture atau kamu mau coba lihat dan diskusi perihal engineering, terutama civil gitu. Dan Ya. lalu saya sambil berbincang saya juga buka Google. Kebetulan Mm-mm. saya duduk bersama ayah saya di sebelah saya waktu itu. Terus ayah saya bilang, ini adalah lingkup yang kamu bisa temukan jika kamu ambil civil engineering. Oke. Jadi apa yang saya temukan adalah civil engineering itu lebih tepatnya fokusnya mengurus membangun sebuah peradaban. Oke. Mengapa? Dari di situ saja kan civil itu sudah dikaitkan dengan sipil, dengan Yes, manusia pada peradaban. dasarnya, Ya. kehidupan ya. Dan melihat sejarah yang dari dulu sampai sekarang, banyak Mm-mm. sekali perkembangan manusia itu justru ditentukan, Mm-mm. diubah oleh para insinyur-insinyur, terutama di dunia persipilan, Oke. teknik persipilan. Dan salah satu contoh yang kita lihat sekarang, ada proyek MRT fase 1 yang sudah jadi dan sudah beroperasi secara komersil. Itu merupakan salah satu bentuk upaya untuk membuat sebuah budaya baru melalui karya infrastruktur. Apa yang Oke. dapat diperoleh nilai-nilainya? Contohnya yang tentu kita tahu adalah budaya mengantri, budaya Hmm. tepat waktu, budaya Ya. kecepatan, di mana semakin cepat kita berpindah, maka perpindahan kita akan semakin banyak. Nah, Ya. ini semua adalah contoh nyata yang kemudian membawa saya kembali ke keputusan, oh, saya mau ambil teknik sipil. Oke, Lalu ini menarik dalam ya. Menarik banget karena Rafif memilih satu jurusan dengan berdiskusi dengan orang tua. Karena iya kadang-kadang ibu, kan ya ada anak-anak yang nggak beruntung loh. Misalnya orang tuanya iya, justru malah mengharuskan misalnya untuk oh, kamu udah pilih ini aja. Tapi ayah kamu berbeda, malah mengajak untuk berdiskusi dengan menggoogle sesuatu sehingga iya, kamu juga apa namanya diperkaya dulu gitu ya apa namanya iya, pikiran kamu sebelum kamu menentukan jurusan iya. yang akan kamu ambil. Nah, setelah kamu ikuti selama beberapa lama ini gimana? Kamu merasa itu jurusan yang tepat buat kamu atau gimana? Sampai hari ini saya menjadi semakin yakin, Bu. Semakin Oke. as time goes by, saya menjadi semakin yakin. Jadi Mhm. dalam teknik sipil itu ada 5 konsentrasi utama untuk Oke. studi sarjana sarjana 1. Itu ada Mhm. um, geoteknik yang berhubungan dengan perteknikan pertanahan, lalu ada Oke. transportasi tentunya, Mhm. perpindahan logistik dan lain-lain, lalu Oke. ada struktur pada struktur bangunan gedung, struktur bangunan jembatan, um, lalu lalu ada keairan yang bergelut di dunia seperti membangun bendungan, Oke. membuat sistem irigasi, dan yang terakhir adalah manajemen konstruksi. Nah, itu Tentunya ditentukan um, dari awal atau nanti? itu ketika sudah mencapai ada angka SKS Oke. pembelajaran tertentu, itu Hmm. sepaham saya itu saat setelah berhasil melalui tahap kerja praktek yang dari Ah, universitas, lalu ya. nanti sebelum penentuan tugas akhir itu konsentrasi ditentukan di situ, Ibu, sesuai dengan Oh, oke. perolehan nilai mata kuliah pada kelima bidang tersebut. Jadi dilihat yang paling menonjol di Oke. bidang apa, lalu diajukan untuk memilih begitu. Oke. Kalau kamu sendiri udah ada bayangan nggak akan milihnya kemana? Lebih cenderung kemana gitu? Kalau saya sendiri sudah terbayang, saya Heeh. senang dengan geoteknik dan Oke. kelas-kelas mata kuliah di geoteknik sejak awal, ilmu ukur tanah, mekanika tanah, desain pondasi 1 dan 2 itu sangat saya minati sekali. Yang lainnya juga, Oke. namun ada tempat spesial di hati saya dari Apa mata tuh? kuliah tersebut, ya Heeh. begitu. Dan tentunya Apa? project management, Ibu. Jadi Oke. saya Itu saya ini saya jagonya tuh Jonathan, your dad itu jagonya project management. iya Kamu beruntung banget tuh. saya merasa humbled dan tentunya bersyukur sekali bisa dididik oleh kedua orang tua saya yang Ya. betul-betul memberikan bekal yang sufficient, yang cukup untuk saya kemudian dapat berdiri di kaki sendiri. Dan ini sebenarnya masih proses, dan saya menyadari tanggung jawab saya sebagai anak pertama tentunya dari saya harus memimpin adik-adik saya yang Ya. kebetulan jaraknya
jauh Jauh ya. 10 tahun dan 13 tahun. Ya. Dan satu adik saya yang laki-laki itu anak berkebutuhan khusus. Dia Oh, tuli, anak oh, tuli. oke. Jadi itu merupakan tak hanya membatasi saya di tanggung jawab, tapi menantang saya untuk memberikan cinta dan kasih sayang saya sejauh mungkin, sedalam mungkin untuk juga memastikan mereka sama-sama bisa berdiri di kaki sendiri dengan saya Oke. juga nantinya tentunya. Ya, Rafif, aduh saya ini baru ngobrol-ngobrol sama kamu baru berapa menit aja, saya udah kagum sama kamu ya. Karena gini, Terima kasih. eh apa namanya, benar bahwa kamu beruntung memiliki ayah dan ibu yang mengerti kamu, yang membekali kamu untuk bisa berdiri di kaki sendiri, seperti kamu bilang tadi, untuk apa kedepannya kamu bisa sudah menentukan pilihan-pilihan yang sedini mungkin dengan baik gitu ya. Nah, kalau kamu sendiri sebetulnya, biasanya kamu itu, apa namanya, kan ada tuh masa-masa di mana kamu belum kuliah, tapi di masa di mana kamu SMA dulu gitu ya. Oh Apa iya, sih iya namanya betul. sekarang? Sekarang namanya apa ya? Saya tuh kurang Uh, ngikutin gitu. Maksudnya yang Kelasnya masa kan mudanya, sekarang Bu? kelas 11, 12 gitu-gitu kan sekarang kelasnya. Iya, iya, Bu. Iya, Iya, kelas heeh. 10, kelas 11. Bu. Iya, heeh. Itu dulu kamu jurusannya apa tuh? Oke, jadi kita melihat ke belakang sedikit ya, Bu. Iya, Jadi balik dulu ke saya belakang. dulu, Heeh. saya dulu di SMA saya mengambil jurusan IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Oh, Kan oke. tentunya dari zaman ibu sampai zaman saya kan sama kan, Bu, IPA sama Mhm. IPS. Iya. Tapi memang ada beberapa sekolah yang mereka ada jurusan bahasa, cuman kalau di sekolah saya itu hanya IPA dan IPS. Nah, saya memilih IPA itu Mhm, sebetulnya karena saya memang sejak di SD, sekolah dasar, lalu mhm. sekolah menengah pertama saya suka dengan fisika, biologi gitu. Oke. Em, Iya betul, itu sesuatu yang saya bisa lihat di dunia dunia nyata yang saya bersyukur sekali bisa menyocokkan apa yang saya pelajari dan apa yang saya lihat di dunia nyata begitu. Nah, Oke. dulu pas SMA itu pertama kali saya masuk saya nekat pas tahun pertama. Kenapa? Apa nekat nekat ngapain? Saya nekat mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Dan saya Kenapa? baru Supaya kenal kelihatan keren lingkungannya. atau karena apa? Bukan, karena memang waktu pas saya tingkat SMP, saya Mhm. pernah mencalonkan sebagai ketua OSIS ketika saya kelas 2 SMP, cuman saya kalah sebanyak 6 vote dari yang menang. Oh. Dan itu tuh saya merasa itu menjadi dendam positif Mhm, yang program yang saat itu saya pikir bisa direalisasikan di sekolah yang kalau misalkan suatu hari saya pindah, saya bisa mencoba kesempatan keduanya. mhm. Um, Jadi ketika saya menang, apa itu yang saya ajukan waktu itu adalah yang pertama student run learning areas, di mana Heeh. fokus utama ini kita mau menjalin hubungan yang lebih erat di antara murid-murid, di mana Ya. murid-murid itu bisa saling belajar. Jadi Oke. tidak ada istilah yang paling pintar Excel lalu yang masih berkesusahan dalam akademis mereka tertinggal, tidak seperti itu. Bagaimana cara kita mewujudkan paham gotong royong sesungguhnya dalam Oke. lingkungan yang masih usia sangat muda sekali. Iya, Kenapa iya. itu menjadi satu hal yang sangat penting dan sensitif? Karena tentunya kalau kita masih muda, dulu saya juga masih muda, satu Sekarang hal juga itu masih muda. ada namanya gengsi, Bu. Gengsi itu kan Hmm. tinggi sekali ya kalau terutama Iya. anak-anak sekolah ya. Bagaimana kita mengenyampingkan gengsi tersebut, Iya. mengedepankan kebersamaan dan belajar menerima kekurangan teman-teman kita sebaya Iya. kita ataupun lebih tua atau lebih muda untuk kemudian kita menciptakan sesuatu yang positif yang Oke. memiliki dampak banyak gitu. Lalu setelah saya menjadi ketua OSIS selama 1 tahun, Mhm. um, pada tahun kedua itu saya magang. Saya sempat magang di perusahaan anak perusahaannya ABC Group. Kebetulan waktu itu Oke. mereka bergerak di bidang FMCG, Fast Moving Consumer Goods, Iya. produk yang bergerak cepat seperti minuman, makanan Iya. ringan, dan lain-lain. Dan itu pertama kali saya terjun ke dunia distribusi.
Jadi Oke. saya dari dulu ingin tahu bagaimana sih kalau misalkan kita berbelanja ke supermarket atau ke pasar tradisional, bagaimana barang itu bisa ada di situ dipajang untuk Iya, dibeli atau dijual seperti itu kan. iya, Why did it happen? Mengapa itu bisa terjadi gitu? How does it happen? Bagaimana itu terjadi gitu? iya. Um, Akhirnya saya sempat mendengarkan saran dari ayah saya yaitu Rafif, you have to knock on the doors. Kamu harus ketuk pintu-pintunya. Gitu. Oke, jadi pada saat itu saya coba bertanya ke teman ayah saya dan kemudian setelah mengirim CV saya pada saat waktu itu masih baru selesai SMA kelas 1 Ya. itu saya bersyukur saya diterima dan saya ikut ke gudang-gudangnya dan lain-lain. Dan Berapa dan lama ini magangnya? magangnya hanya 2 minggu sih Bu waktu itu Oke. kebetulan. Cuman satu hal yang menarik adalah ini bukan tipe magang yang fancy di mana kita Mm-mm. di kantor yang ber-AC atau dan lain-lain. Ini magangnya yang melatih street smart Ibu. Jadi banyak Oh, jadi banyak keringatnya, banyak lari-larinya, banyak jalannya, banyak harus mikir cepat, harus tapi kamu nggak gengsi membuat ya? keputusan cepat. Enggak Ibu. Oke. Satu hal itu saya justru pertama kali diarahkan ke gudang, Hmm. ke Apa gudang yang kamu supply. pelajari di situ? Pertama, saya pelajari di gudang supply itu ada proses tentunya. Proses Hmm. dari penerimaan barang, lalu Ya, proses pembukuan keuangan, lalu proses bagaimana kita mengecek and recheck klien, ya, bagaimana kita meng-set up penjadwalan, scheduling, ya. lalu bagaimana ketika sudah waktunya untuk beraksi, kita harus terjun ke lapangan mengirim barang sesuai tepat waktu, sesuai yang diminta, sesuai dengan juga kebutuhan mereka gitu. Dan satu hal yang menarik adalah ternyata perputaran barang ini sendiri menjadi sumber mata pencaharian mereka, para Oke. pengusaha kecil menengah. Ya, Jadi maksud saya adalah ketika barang ini terus berputar, maka kita juga memastikan mereka akan makan. Jadi oke. ini Sekarang, kita ya. berbagi rezeki gitu. Ya, oke. Gitu. Kita tadi udah mendengarkan latar belakangnya Rafif dari mulai SMA gitu, kemudian sampai ke kuliah. Di situ aja udah kelihatan bagaimana Rafif itu aktif orangnya dan juga kreatif gitu ya, mau untuk apa namanya berurusan sama hal-hal yang baru. Kadang-kadang kan orang suka males mempelajari hal-hal baru. Padahal di situ Iya, kita berkembang karena kita selalu mau belajar. Dan saya lihat iya, Rafif itu punya apa namanya punya karakter itu, karakter yang mau belajar gitu ya dan nggak gengsian. Nah, iya, kalau kalau ngelihat gitu ya, saya lihat ya Rafif itu bisa main musik gitu ya. Apa iya, namanya sehingga otak kiri kanannya jadi jalan gitu kan. Apa bidang iya. eksaknya jalan, tapi juga bidang seninya juga jalan. Nah, kalau soal ini apa namanya main musik itu tadi, kamu bisa main musik alat apa aja? Em, saya yang paling mahir adalah alat musik gitar. Heeh. Gitar, alat musik gitar. Lah, Oke. saya bisa main bass. Bass itu Mm-mm. sejenis alat musik senar juga, tapi suaranya lebih rendah. Ya. Bass yang terus saya bisa main piano. Ini kebetulan selama karantina ini saya menyempatkan 30 menit setiap hari Bu untuk Oh, wow. menyentuh piano gitu. Itu Makanya otodidak atau kamu pernah pernah apa ambil courses gitu atau gimana belajar alat musik? jadi saya bersyukur sekali, saya beruntung dulu orang tua saya dapat memberikan guru les yang sangat pintar dan sangat berpengalaman Ya, dan mau berbagi ilmunya dengan kasih ya. sayang. Walaupun itu hanya singkat, hanya 2 tahun, Ibu. Namun saya selama 2 tahun itu saya pelajari berbagai mungkin dasar sebanyak mungkin yang saya bisa pahami. Karena tanpa dasar, nanti ketika kita sudah mencapai level yang advance, Ya, kita nggak punya prinsipalnya, sedangkan kita harus punya betul. prinsip. Ya kan? Foundation-nya harus ada dulu Ya, ya. ya Oke, sama aja seperti membangun bangunan di teknik betul, sipil, foundation kan menjadi jantung, betul. begitu. Nah, Nah, mm, nah, waktu kamu belajar dari orang tersebut yang kamu bilang kamu beruntung untuk mendapatkan dasar yang baik gitu ya dari dia, itu apakah itu secara general atau ada alat musik khusus yang kamu pelajari dulu?
Ada yang khusus Bu, tentunya salah satunya itu gitar klasik, sama Oke. saya sempat diperkenalkan ke musik ini Bu, bossa nova, musik Brasil. Oh wow. Itu Lalu umur berapa kamu kenapa? belajar? Saya waktu itu umur 10 tahun nih Bu. Namun setelah 2 tahun itu Oh, saya, wow. saya sempat berhenti, Hmm, kebetulan karena bapak gurunya itu ada keperluan keluarga, jadi beliau hmm, tidak bisa melanjutkan mengajar di ya, Jakarta. ya. Berarti itu sejak 2011 sampai sekarang saya otodidak, Ibu. Oh Saya otodidak. wow. Wow, kamu juga bisa nyanyi lagi ya, suara kamu bagus gitu. Saya lihat Terima kasih, Bu. di apa postingan Terima kasih. Instagram sama juga pernah juga di Iya, apa story gitu. Coba dong kamu iya, Ibu. nyanyiin deh yang itu Indonesia Pusaka. Sedikit Oh, aja ini biar biar orang-orang tahu gitu. saya ada feeling Ibu akan meminta ini saya taruh gitar di sini. Wow, udah well prepared. Kamu mau nyanyi apa? Lagu apa terserah kamu deh. Indonesia Pusaka nggak apa-apa, Bu. Kebetulan Oke. kan pas peringatan 17 Agustus Hari Kemerdekaan 2 bulan yang lalu, Mm-mm. saya pilih lagu itu. Oke. Um, jadi ya itu. Dan sekarang dalam rangka apa namanya Sumpah Pemuda, kamu juga menyanyikan Indonesia Pusaka. Iya. Ya teman-teman, silahkan kita akan mendengarkan Rafif bernyanyi dengan gitarnya. Silahkan. Um, ini sudah terdengar belum, Bu? Sudah terdengar ya Ya, sudah, stringnya? Oke. sudah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenaga pun bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Tenaga ku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Yeay. Keren. Terima kasih, Thank you Bu. Rafif udah bermain gitar dan bernyanyi untuk kita semua di sini. Dengan adanya apa namanya internet kadang apa namanya kadang naik turun, mungkin ada yang dengernya nggak sempurna. Tapi kalau mau lihat silahkan ikuti atau follow apa namanya Instagramnya Rafif, itu bisa Iya, dengerin sendiri tuh keren apa suaranya Rafif dan juga permainan alat musiknya gitu ya. Nah iya. Rafif, Terima kasih. kalau kamu lihat gitu ya,
saya tuh sebenarnya senang nyanyi banget loh. Saya senang nyanyi banget. Tapi saya nggak Ya. ada satupun alat musik yang bisa saya yang bisa saya mainkan. Dan itu saya sangat menyesal kenapa saya nggak bisa. Even gitar gitu saya nggak bisa gitu ya. Dan saya selalu terkagum-kagum dengan orang yang bisa main musik sekaligus nyanyi seperti kamu. Nah, Wah, ceritain dong apa sih apa namanya apa benefit dari menguasai seni? Kamu kan orang engineering nih, berarti kan iya, kamu Ibu. sangat ini ya, sangat apa namanya, sangat exact gitu. Tapi kamu juga sangat artistik karena kamu bisa Iya. main musik dan bisa nyanyi gitu. Nah, itu apa benefitnya dengan kamu bisa otak kiri dan kanan itu jalan? Tentunya kalau seni itu kan sebagai representasi, Bu. Hmm, Representasi dari sebuah kultur yang unik. ya, Em, jadi yang saya rasakan justru itu ketika kita bisa bermain seni dan melatih untuk bermain dari hati, pelan-pelan kita bisa merasakan menyatukan orang-orang yang menonton kita bermain. oke. Jadi ketika dan itu tentunya harus juga datang sesuai dengan momen dan keadaannya. Jika sekarang sedang euforia memperingati Sumpah Pemuda, tentunya kita harus mengangkat jiwa nasionalisme, bermainlah Ya, lagu-lagu nasional atau lagu-lagu daerah begitu. oke. Um, Kenapa juga dengan seni itu mengingatkan sisi kita manusia untuk bersatu dengan alam, itu yang saya Hmm, rasa sih ya. Jadi um, salah satu yang bisa kita lakukan selain juga mengentertain, menghibur orang lain ya, adalah coba menenangkan diri. Jadi ketika kita memposisikan kita di tempat yang tranquil, yang tenang, ya, bersatu dengan alam, misalkan lagi di tempat yang di taman, contoh taman umum yang banyak dikelilingi pepohonan gitu, dan kita ya, mainkan petikan-petikan alunan yang pelan, yang lembut, yang halus, ya. itu membuka pintu ruang imajinasi kita. Kebetulan saya orangnya saya cukup percaya dengan namanya zodiak, Bu. Jadi saya orangnya Pisces. Pisces itu Oke, suka berimajinasi. Jadi seolah satu kakinya itu berpijak di tanah, satu lagi itu terbang kakinya. Jadi itu oke. itu sebagai tempat escape satu, yang kedua tempat saya mengeksplor apa yang belum pernah saya eksplor begitu. Oke. Dan kemudian tentunya kami harus berbagi ilmu tersebut. Itu yang paling penting. Kita harus berbagi ilmu tersebut. Nah, Apa gunanya apa gunanya kita bisa punya ilmu jika itu tidak bisa membawa keberuntungan untuk banyak orang, terutama betul, orang betul sekali. mulai dengan Aduh, orang kamu sekitar. umur baru 21, tapi kamu udah filosofinya udah kayak ini ya, apa orang dewasa. Aduh, saya kagum banget. Rafif, kamu tuh kegiatan sekarang selain kan kuliah mungkin sekarang online ya kuliahnya ya jadinya Iya, ya. iya, Bu. Nah, Iya, itu online. kegiatan apa sih kamu yang sekarang apa namanya tuh Rafif for President? Agree. Saya nanti saya vote kamu kalau saya masih masih punya umur panjang ya karena umur Amin, kita Ibu. jauh Amin, banget. Ibu. Amin, Ibu. Pasti pasti umur Iya, panjang. Amin. iya, amin. Iya, jadi apa namanya? Kamu kegiatannya apa nih sekarang? Karena kuliah kan udah online. Kemudian sekarang Iya. saya lihat kamu bermusik sama teman-teman kamu. Apa nih kegiatan-kegiatan kamu yang kamu lakukan selama masa pandemi ini? Oke, jadi sebetulnya saya itu baru diperkenalkan ke dunia perdebatan, debating world. Dan Aha. lebih spesifiknya lagi adalah debat parlementer. Oh, wow. Contohnya seperti British Parliamentary Debating atau Asian Parliamentary Debating. Ya. Ini awal bermulanya itu sebetulnya tahun lalu, Ibu, bulan Mei, Hmm. ketika saya Hmm. waktu itu ditunjuk oleh jurusan untuk mencoba debut pertandingan pertama Mm-mm. mewakili fakultas. Kebetulan itu datang sebagai lomba yang baru kepada Oke. di univ saya gitu. Mm-mm. Itu dipromosikan oleh Kementerian Riset dan Teknologi melalui Oke. Pusat Prestasi Nasional. Jadi Ya. sejak tahun lalu sampai sekarang ongoing, Mm-mm. saya sudah mewakili universitas di tingkat DKI, sudah Mm-mm. mewakili Universitas Trisakti di tingkat nasional. Itu Wow. September kemarin saya Trisakti kedua kali ikut
lomba debat dan kita kami pertama kali masuk nasional dan oleh Wow. karena itu dan sejak hari itu Mm-mm. Bapak Wakil Rektor 3 melalui Bapak Asisten Wakil Rektor 3 menghubungi saya dan Ya. menunjuk saya ditugaskan sebagai koordinator tim tingkat universitas dan juga pembina. Jadi Wow. jadi selama pandemi ini saya menginstruksikan dan mengimplementasikan latihan-latihan terjadwal untuk Mm-mm. para teman-teman mahasiswa saya yang baru ataupun sudah pernah um, um, masuk dalam dunia perdebatan untuk kemudian dilatih mereka menjadi delegasi-delegasi Trisakti berikutnya. Jadi selama pandemi ini saya merumahkan diri beserta keluarga. Ya. Saya memastikan semua pelatihan kebutuhan teman-teman mahasiswa yang tertarik dalam debat itu terpenuhi dan Oke. dan ada 2 tim delegasi Universitas Trisakti yang akan tanding esok hari Sabtu tanggal 31 Oktober dan hari Minggu tanggal 1 Oh. November. Yang pertama Uh-uh. dua-duanya secara daring tentunya Bu kan Ya, karena lagi pandemi. Satu betul. di acara UI Uh-uh. debating UI dan satunya lagi di UPN Veteran Jakarta. Nah, Ya. itu hasil Apa binaan temanya? saya dan pelatih. Kalau untuk debating itu pada Hmm? dasarnya temanya general dan itu diacak Ibu. Jadi Oh, Ibu baru akan tahu tema yang didebatkan itu saat lima itu. belas menit lima Hmm. belas menit sebelum debatnya dimulai. Wow. Artinya Jadi itu kalian harus menguasai banyak ini ya, apa ya namanya, banyak isu-isu terutama yang saat ini lagi happening maupun betul juga mungkin sejarah betul termasuk ya, karena kan bisa betul. bisa tentang apa aja gitu kan. Iya, Wow. iya betul. Ya, jadi mulai dari tema filosofi, tema pendidikan, Ya, tema ekonomi, tema politik wow. nasional, politik internasional, em, lalu dan tema kreativitas, tema Mm-mm. seni, tema olahraga itu banyak itu diacak semuanya Bu. Jadi ini Wow. memicu kita untuk melatih kita untuk dapat melakukan pidato impromptu dan Hmm. tak hanya pidato ketika debat kita berlawanan dengan Oke. universitas lain. Yes. Oleh karena itu melatih Satu juga grup berapa kemampuan orang? kita Satu menerima grup. tanggahan. Itu grup kan? Satu satu iya Bu, satu tim kalau untuk British Parliamentary Debating satu tim itu 2 orang dan satu Oke. pertandingan ada 4 tim. Oh, oke. Kalau kalau untuk Asian Parliamentary Debating ada 2 tim, satu timnya 3 orang. Oke. Begitu. Jadi Ya. perbedaannya di situ begitu. Jadi Ya. menarik sekali Ibu gitu. Saya sangat bersyukur tentunya bisa ditunjuk sebagai pembimbing tahun ini. Ya, itu menarik karena apa? Apa namanya? Kamu terbiasa untuk belajar beyond yang saat ini kamu apa namanya? Kamu pelajari di luar Iya, civil engineering, di luar pengetahuan-pengetahuan yang kamu pelajari secara formal gitu ya. Nah, iya kamu betul. biasanya itu belajarnya kayak gimana sih, Rafif? Ininya apa namanya? Untuk tahu banyak hal, kamu belajarnya gimana? Tentunya yang penting adalah hit the books. Pasti. Tentunya kita harus baca buku dan Ya, setiap ada detik yang luang itu saya mengajak sebaiknya kita menyempatkan untuk baca buku. Lalu yang kedua adalah membaca berita, namun tak membatasi sumber berita. Jadi maksud saya baca berita dari sumber sebanyak mungkin ya, sehingga terkumpullah berbagai perspektif. ya, Lalu perspektif tersebut ya. diuji justifikasi kebenaran kesesuaiannya dengan ilmu-ilmu prinsip yang kita pelajari dari buku. Lalu kemudian kita juga bisa menyaksikan perdebatan siaran langsung, seperti contoh sekarang lagi ada United States election, Yes. lalu uh, perdebatan di TV nasional, contohnya kan itu banyak contohnya begitu Bu. Lalu juga Ya, perbanyak ini Bu, sparring itu adalah pertandingan persahabatan. Jadi ya, secara daring kita janjian lewat Google Meet atau Zoom, kita ya. bertemu dengan teman-teman baru atau lewat teman-teman yang kita kenal seperti hey, kamu ada kenalan tidak yang sudah biasa berdebat, yuk kita adakan pertandingan persahabatan, lalu kita buat meetingnya dan latihan dari situ dan Ya. um, seperti itu sih Bu gitu. Itu yang saya Oke. lakukan, itu juga yang teman-teman saya lakukan. Ya, itu menarik banget ya. Biasanya kalau untuk apa namanya sesuatu yang
apa ya, karena namanya perdebatan gitu, ada nggak sih rambu-rambu misalnya eh, isu-isu apa ya, isu-isu sensitif misalnya yang Oh iya. mungkin harus dihindari atau justru nggak apa-apa, justru nggak apa-apa misalnya, oh nggak apa-apa ini nggak ada rambu-rambu dalam ini, silakan aja bebas, gimana biasanya? Jadi satu hal yang saya pelajari sejak terjun ke dunia perdebatan ini adalah pertama kita harus secara fakta betul. Jadi ketika debat itu berlangsung, semua peserta debat yang sedang bertanding melawan satu sama lain itu dianggap sebagai orang yang awam. Mereka Oke. memiliki pengetahuan yang general secara rata. Ya. Dan juga dalam English debating community yang di Indonesia ini ada namanya equity team. Jadi equity team ini bertugas untuk memastikan rambu-rambu tersebut dijaga dan terlaksanakan. Hmm. Contoh misalkan tidak mungkin keluar topik perihal agama, dan itu bahas agama saya tidak. Namun Ya. topik seperti misalkan waktu itu pernah keluar, this house Dewan ini believes that Jerusalem should be ceded to or permanently dilimpahkan kepada international non-governmental organization contohnya. Jadi kan hal seperti itu kan tentunya ini direkam. Hal itu tentunya sangat sensitif, Bu. Namun Ya. um, para pedebat ini justru diuji kemampuan untuk melihat dari sudut international relations, dari sudut segi tipe pemerintahan yang sudah ada, dari sudut menjaga status quo, menjaga Mm-mm. yang sudah ada, atau kita harus memberikan sebuah solusi mekanisme yang baru gitu. Ya. Jadi ini semua yang kemudian mengingatkan kita juga berdebatlah, namun juga menjadilah orang yang dermawan, bijak, dan juga saling menghormati tentunya. Makanya topik-topik yang terlalu spesifik dan sensitif seperti hanya agama, saya itu tidak diperdebatkan. Oke. Dan seperti itu, begitu Ya. keadaannya. Ya. Wah, ini ya, apa namanya, kamu ini banget ya, dari cara kamu ngomong, itu bukan orang 21 tahun gitu ngomongnya, kamu seperti sudah punya banyak, apa namanya, banyak pengalaman gitu kan. Nah, tadi kita udah Ya, ngomongin soal kuliah kamu, bagaimana kamu dibimbing ayah kamu untuk memilih jurusan. Kemudian kita juga sudah ngomongin tentang sisi artistik kamu, di mana kamu mengasah kemampuan di bidang musik dan juga apa vokal gitu ya. Nah, kemudian juga kamu ternyata juga aktif dalam bidang debate ini gitu ya. ya, Di mana kamu betul. memperkaya pengetahuan kamu dari berbagai hal. Nah, ada satu lagi yang saya apa namanya penasaran untuk tahu adalah soal entrepreneurship gitu, tentang kewirausahaan. Gimana tuh kamu ketertarikan kamu di bidang itu? Jadi tentunya dalam bidang itu dulu itu saya punya distribusi teh yang Yes. kebetulan merupakan hasil berkelanjutan dari magang yang saya ceritakan sebelumnya. Ya. Itu jadi saya diberikan kewenangan dan izin untuk memasarkan produk tersebut di Jakarta Selatan. Jadi Oke. namun itu sudah saya lalui 2017 lalu. Jadi itu saya tekuni selama 2 tahun, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, di mana tantangannya adalah saya start from zero, saya mulai dari nol. Ya. Jadi saya harus kembali kita jadi mengaplikasikan semua bekal yang saya ada sampai saat Ya. itu, yaitu knock on the doors, ketok setiap pintu, Ya. introduce yourself, perkenalkan diri Anda, lalu menjalin hubungan dan menjaga hubungan. Dan itu semuanya menjadi pilar-pilar utama dalam saya memasarkan produk itu. Nah, produknya sendiri adalah produk teh Oke. kemasan botol siap saji, dan itu saya berkeliling. Saya juga punya rute dulu. Jadi dulu waktu saya SMA itu, saya cerita dikit ya Bu ya. Ya. Semoga guru saya nggak marah sama saya. Uh, jadi saya sempat agak pusing waktu itu dengan fisika dan biologi. Saya mau sesuatu yang menguji street smart saya, street knowledge saya gitu. Ya. Saya mau melihat sisi yang lebih nyata, lebih real dari dunia ini. Makanya ketika saya mulai menawarkan produk saya ke toko-toko kecil, ke warung, ke agen, ke
sekolah-sekolah dan Ya. kafe-kafe kecil, itu saya teruji di mana kita itu harus mencoba bahkan ke 1.000 kali. Jadi kalau kita sudah mencoba 999 kali, kita harus coba ke 1.000 kali. Masih Ya. gagal juga, coba ke 1.001 kali. Dan itu pelan-pelan saya membangun customer klien saya di situ. Saya Ya. punya rutenya. Jadi saya kerja setiap Sabtu dan Minggu saya kerja. Saya jam 4, Wow. 4:30 udah bangun tentunya, karena kan saya sholat subuh dan lain-lain. Terus setelah itu ini rutinnya, saya mandi air dingin. Saya mandi air dingin, pagi-pagi itu, lalu jam 5:30 6 saya ketok ayah saya, ayah, aku izin pinjam kunci mobil. Saya masukin box-box busnya. Jadi saya tuh Heeh. sampai matahari apa sudah terbit, itu saya sudah selesai memasukkan Oke. produk-produk dagangan saya untuk muter-muter nanti itu. Jadi Mhm. saya mulai berangkat jam 6:30, itu saya berputar berkeliling menawarkan produk baru, juga mengecek klien yang masih ada itu Ya. sampai jam 4 sore, Ibu. Mhm. Dari jam 6:30. Nah, dan hari Wow. Minggu pun saya keluar. Hari Minggu saya juga keluar. Namun hari Minggu itu saya selesai jam 2. Jadi lebih cepat selesainya. Nah, setelah 6 bulan saya masuk mulai berjualan dan angka penjualannya mulai naik, Mhm. ini kita bicara konteks tahun 2015 sampai 2017. Ya. Dalam konteks itu, saya merasa saya harus recheck lagi lebih banyak. Jadi saya menambah jadwal berputar saya, berkeliling Mhm. saya. Itu saya tambah, jadi yang sebelumnya hanya hari Sabtu dan Minggu, saya tambah Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi Hasilnya apa dengan kamu seperti itu? hasilnya tentunya penjualan menambah. Yes. Lalu saya jadi lebih bisa tahu masalah-masalah yang dilalui oleh para pedagang UMKM tersebut. Jadi Ya. ketika saya datang di hari Sabtu dan Minggu, asumsinya selalu saya entah kenapa terjebak dengan asumsi sendiri bahwa mereka selalu setidaknya ada uang. Dan Mhm. ketika saya datang hari Selasa, Rabu, Kamis, mereka Mhm. sedang kesusahan mencari penjualan di tempat mereka masing-masing. Oke. Justru karena itu muncullah sebuah masalah baru, tapi saya harus dengan cepat memikirkan bagaimana saya menyelesaikan solusi itu. Solve problemnya. Solusinya adalah saya membuat kebetulan kan ada uang yang saya sisihkan, saya pisahkan lebih, itu saya Ya. jadikan sebagai apa Ibu namanya, semacam stimulus. Jadi stimulusnya Oke. dalam bentuk promo dan kredit. Pertama, Ya. promo itu biasanya kalau misalkan mereka beli 5 dus, saya kasih satu extra dus full dan mereka tidak harus Oh, bayar oke. satu dus itu. Ya. Jadi dengan hitungan mereka bisa membayar lebih, akhirnya mereka bisa punya potensial angka cadangan tambahan. Ya. Misalkan mereka karena kan karena yang mensuplai kepada mereka tak hanya saya Ya. berkompetisi dengan para para raksasa-raksasa seperti Betul. Coca-Cola dan lain-lain gitu Ya. kan, dan saya waktu itu hanya anak-anak kecil yang muter-muter bawa botol teh. Iya. Kamu ngapain bawa botol teh? Oh, ini Pak, saya bawa banyak loh gitu. Terus Heeh. jadi Itu gitu. umur Jadi kamu masih 16 tahun kali ya? iya, waktu itu saya umur 16, 2 tahun, Iya. berarti sampai saya umur 18 tahun ya. Itu Heeh, saya heeh. bener-bener saya itu kena matahari terus, Bu. Jadi saya bener-bener wah itu, oh itu jadi olahraga saya juga tentunya. Jadi teman-teman saya pas sekolah, "Viv, kok kamu terlihat lelah sekali gitu." Ya, tentu Heeh. lelah, ada biasa olahraga, tapi mereka nggak tahu kalau olahraga saya itu justru muter-muter. Nah, itu ya, kamu kan Muter-muter berarti gitu. udah mengasah banyak hal ya. Apa Hmm. civil engineering, kemudian kamu juga belajar musik dan menyanyi dan lain-lain, debate dan lain-lain, dan kemudian juga ada memiliki pengalaman juga apa namanya mencari uang gitu ya. Eh, Ya. Kedepannya kamu pengen jadi apa, Rafif? Ini kan kamu masih umur 21 tahun, masih jauh banget gitu ya. Apa namanya, pencapaian-pencapaiannya akan masih sangat terbuka di depan gitu. Kamu pengen jadi apa? Say 10 years from now. So, kamu masih umur 31 itu juga. Jadi masih muda banget sebenarnya. Tapi di usia tiga puluh Uh, satu apa yang kamu lihat, yang pengen kamu capai? um, Kalau melihat 10 tahun ke depan, saya Ya. ingin sudah bisa menjadi praktisi insinyur yang bersertifikasi dan berpengalaman. Lalu pada waktu yang bersamaan,
saya rasa kalau misalkan umur 31 saya sudah bisa mulai membangun usaha sampingan saya, baik Ya, itu bisa saja di jasa consulting atau yang lain-lain begitu. ya. um, saya melihat arahnya ke sana Ibu. Namun kalau untuk cita-cita saya sendiri, kalau Mm-mm. cita-cita saya sendiri, saya ingin punya perusahaan sendiri yang saya bangun dari nol, sama jadi spiritnya, semangat juangnya itu sama seperti dagang teh panas-panasan itu selama Ya, 5 hari dalam seminggu. ya, Yang kemudian perusahaan itu bergerak di bidang investasi seperti menjadi ya, angel investor dan lain-lain. ya. Sebenarnya dari dulu saya pengen seperti itu. Lalu saya juga punya cita-cita untuk bisa bergerak di bidang properti. Itu salah satu yang saya suka karena Wow. ya begitu. Jadi saya berharap, saya tahu itu tidak akan mudah, tapi saya yakin saya bisa, dan saya yakin tentu teman-teman saya seumuran atau yang lebih muda pasti juga akan bisa jika mereka meyakini dengan betul dan meyakini dengan tekad yang bulat bahwa Mhm. apapun yang mulai dari di dalam kepala itu bisa Ya, terjadi jika kita benar-benar mengusahakan, dan juga jangan lupa untuk berdoa. Ya, betul. seperti founding father Bapak Insinyur Soekarno selalu Ya, mengatakan, bermimpilah setinggi langit, jika kau bermimpi kau akan jatuh, jika tidak kau akan jatuh di antara ya, bintang-bintang. bintang-bintang. Itu Ya, ya. Lalu juga ada satu lagi itu adalah, um, yakinlah sepenuhnya maka alam akan bahu membahu mewujudkannya. ya. Jadi saya harus menekankan di sini betapa pentingnya the power of the mind. Betapa the power of Oke, the mind itu menjadi sesuatu yang sangat krusial dan sebagai sesuatu yang menjadi faktor penentu untuk ya. setiap keputusan. Dan tentunya Oke, tidak jauh dari kemungkinan kita membuat kesalahan tentunya. Karena tentunya kesalahan adalah bagian dari proses. Dan melink back dengan cerita saya tentang gengsi adalah Mhm. ketika kita berhasil menurunkan gengsi kita, kita Ya, mau mengakui kesalahan dan kekurangan kita, di situ kita mhm. berada pada posisi kita sedang belajar. Dan itu yang Oke, paling penting. ya. Rafif, kamu itu dalam kurun waktu sekitar 40, hampir 50 menit, kamu sudah share tentang banyak hal. Saya di usia kamu seperti 21 tahun ini, saya masih cuman kuliah doang, habis itu lulus dan kerja gitu waktu itu. Nggak banyak kegiatan yang saya lakukan seperti kamu, yang sangat kaya dari berbagai sudut gitu ya. Apa namanya, kamu memperkaya masa muda kamu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau bisa dirangkum gitu ya, to be the best version of yourself, itu apa sih kebiasaan baik yang kamu lakukan, atau mungkin ada rutinitas yang kamu lakukan sehingga kamu bisa seperti sekarang. Kamu mau terus belajar, dan apa namanya itu, apa kebiasaan baik kamu itu yang bisa kamu share, yang saya juga bisa belajar. Ya, saya izin berbagi. Tentunya kita harus pertama mensyukuri, Hmm, mensyukuri apa yang kita miliki dan coba untuk menggunakan apa yang sudah ada. Dan oke. jika misalkan itu belum ada dan itu menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi batu loncatan, maka kita harus mau berkorban dan harus bekerja keras untuk memperoleh itu, begitu. Ya. Kalau misalkan untuk rutinitas sendiri, Mm-mm. itu salah satunya adalah bangun pagi hari jam 4 Ya, jam 5, lalu berkontemplasi, ya, berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. ya. Lalu mulailah hari dengan perbaiki tempat tidur, dengan merapikan Oh, tempat tidur. ya. Kenapa? Itu karena saya pernah kebiasaan mencuci piring. Iya Bu, itu salah satunya Bu. Jadi ketika kita merapikan tempat tidur, kita Hmm. sudah mencapai satu tugas yang selesai dilaksanakan oleh kita. Oke. Dan Ya. itu menjadi satu hal yang harus kita banggakan. Kita Hmm. bisa melakukan tugas-tugas lain yang kita tidak Ya. tahu level tantangannya yang akan datang apa. Lalu Betul. ketika sudah selesai merapikan tempat tidur, cobalah menyapa keluarga. Menyapa Hmm. keluarga, lalu berbincanglah sebentar 10-15 menit, lalu
Kalau saya pribadi, saya cerita dikit ya Bu, sebelum COVID, itu kebetulan kuliah saya kan jam 10, jam 11, jam 12. Itu Ya, yang saya lakukan pertama adalah, saya bangun duluan, tapi entah kenapa sih selalu kalah sama ibu saya selalu bangun lebih pagi dari saya. Adalah saya membantu menyiapkan kedua adik-adik saya untuk sekolah. Jadi kita oke. kami periksa lagi tasnya atau apa, kami bantu. Lalu misalkan bagi tugas, ibu saya membangunkan adik-adik, saya yang bikin sarapan atau sebaliknya. Baliknya. Lalu ya, dan itu kemudian menjadi tugas berikutnya. Hmm. Tugas berikutnya yang terselesaikan. Lalu Ya, satu hal yang saya senang karena saya tuh senang mengerjakan pekerjaan rumah, Bu. Jadi oke. saya meyakini bahwa pekerjaan rumah itu tidak sepantasnya dibatasi oleh gender, oleh Betul. kelamin, bahwa semua itu menjadi tanggung jawab semuanya. Ya. Dan salah satu pekerjaan rumah yang saya paling senang adalah mencuci piring. Oh, wow. Saya senang sekali mencuci piring karena kebetulan ada sesuatu tentang mencuci piring. Kalau misalkan kita ke dapur, kita lihat tumpukan piring itu banyak, Mm-mm. biasanya tentunya saya juga pernah mengalami itu, Ya, aduh pusing, aduh mumet, aduh rasanya kayak talinya keputar-putar di kepala kita. betul. Tapi coba coba kita ke dapur, coba kita keluar dari dapur, Uh-uh. tenangin dulu, masuk ke dapur lagi, lihat Uh-uh. yang paling kecil apa? Biasanya gelas, mangkok yang Ya, kecil. Berarti betul. itu sebagai tugas-tugas kecil yang harus kita selesaikan dulu. Oh, Berarti wow. kita sabunkan dulu itu Ya, mangkuk-mangkuk kecil sama gelasnya. Kita pindahkan ke satu tempat yang mereka sudah sama-sama selesai disabunkan. Tapi mereka belum selesai dicuci, masih baru ya, disabun. Lalu ya, setelah itu kita sentuhlah piring, mangkuk yang lebih besar. Jadi ya, ketika kita sudah menguasai kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas kecil, makanya kita punya advantage untuk bisa menyelesaikan tugas yang lebih besar. Oh, ya, ini tugasnya lebih besar, lebih ya, berat, lebih ya, ringkih, mungkin gelas atau apa, bahannya gelas dan lain-lain. Lalu ya, sudah selesai ditumpuk, dirapihkan. Jadi kita terbiasa kerja rapih. Dirapihkan, ya, ditumpuk sesuai ukurannya, sesuai jenisnya, apakah itu betul. gelas yang panjang, apa gelas yang pendek dan lain-lain. Lalu kemudian ujungnya, pada akhirnya, maaf, kita cuci dengan air, kita rinse. Betul. Mm-mm. Setelah kita rinse, selesai, kita rapihkan. Ya, Jadi itu salah satu yang saya suka gitu, dan bukan maksud saya bilang piringnya selalu numpuk ya Bu, cuman cuman it has become a repetition karena ya. selalu terjadi gitu. Dan Ya. akhirnya itu kita bisa coba lihat perspektif ke hidup bahwa Mm. selalu ada sesuatu yang baru kalau kita mau belajar, dan hal baru itu mengundang discomfort, ketidaknyamanan. Ya, Ketidaknyamanan ini justru yang menjadi titik di mana kita belajar. Jadi itu kembali ya. lagi menghubungkan dengan cerita-cerita saya sebelumnya. Jadi saya pikir itu sih Bu jawabannya. Wow. Jadi kamu itu apa namanya memupuk kebiasaan dari hal-hal kecil sebetulnya Iya, iya Bu. yang kamu berusaha untuk setia melakukan hal-hal kecil Iya, sehingga iya, kamu mampu melakukan hal-hal yang lebih besar. Itu iya, apa namanya bagus banget gitu ya. Nah, tadi kamu udah bilang juga kamu kan apa namanya senang baca karena kamu iya. ikutan debate dan lain-lain, kamu tuh senang baca gitu ya. Nah, share dong ke kita kira-kira buku bacaan yang jadi favorit kamu. Pasti banyak ya, pasti banyak. Kalau Iya, kita iya. senang baca tuh pasti banyak buku-buku yang kita suka. Tapi share deh sekitar 2 buku mungkin yang bisa kamu share. Yang pertama yang punya tempat spesial di hati saya itu adalah bukunya Bapak almarhum Bob Sadino yang Oke. judulnya Mereka Bilang Saya Gila. Heeh. Di Ya, situ di situ beliau menuturkan secara rinci dalam perjalanan hidupnya bahwa melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan atau sesuatu yang beda itu justru menjadi sesuatu yang unik, ya betul. kan? Lalu buku kedua yang saya suka itu kebetulan saya ketemu ketika saya mulai kuliah di Trisakti tiga Heeh. tahun yang lalu, tahun 2017. Itu bukunya Structures Why Things Don't Fall, yang Oh, penulisnya adalah J.E. Gordon. Itu oke. kebetulan bukunya saya ketemu lagi diskon di Amazon karena dia tidak diproduksi di sini. Nah, itu Kamu beli online memberi, ya? iya Bu, memberi online. Itu memberikan perspektif bagaimana tak hanya tak hanya membatasi untuk para insinyur dan lain-lain, tapi untuk
orang pada umumnya, semua orang, Ya, itu bagaimana things happen, bagaimana mereka bisa terjadi, bagaimana mereka bisa berevolusi, bagaimana science, ilmu pengetahuan dan teknologi itu selalu membawa sesuatu yang baru, always brings new stuff to the table begitu. ya, Um, Lalu buku lain itu tentunya buku-buku filsafat, Ibu, misalkan Introduction to Philosophy, misalkan seperti kayak misalkan altruism or dan lain-lain begitu. ya, Dan saya rasa sekarang mengakses buku itu sudah menjadi lebih mudah karena betul. informasi sudah tersebar banyak di Ya, internet. Namun kita juga tetap harus menjaga hak cipta. Jadi kita ya, harus memperhatikan betul. bagaimana kita mengakses buku-buku tersebut. Dan satu hal yang saya pahami, kadang ada sesuatu yang kita ingin dapatkan namun terbatas oleh financial dan lain-lain, kita bisa pilihan satu, pinjam ke teman yang ada, atau kita bisa Ya, memeriksa di perpustakaan dan lain-lain. betul. Jadi ketika kita berusaha mencari hal yang sama-sama baik, pasti akan selalu ada gitu. Lalu banyak sih buku-buku lain, Ya. uh, ya mungkin salah tiga dari yang saya suka adalah Ya. ketiga tersebut gitu. Thank you, apa sudah berbagi soal buku itu. Tapi ada satu yang saya lupa tanyakan. Kamu suka musik itu musik apa yang kamu suka ya? Apakah ada genre musik tertentu yang kamu suka atau general atau gimana? Saya suka musik bossa nova yang dari Brazil, itu musik jazz. Itu Hmm. salah satu cabang musik genre jazz. Lalu saya suka lagu tahun 80-an. Jadi saya, Wow, saya, saya, kayaknya saya kamu suka kayak yang angkatan oldies saya oldies. aja gitu ya. Iya Ibu, makanya saya juga suka perfilman yang 80-an segala macam karena Wow, menurut saya itu ikonik sekali gitu. Bahkan ya ini saya sedikit benar. sharing. Ini jaketnya ayah saya, Pak Jonathan Cain, tahun Ah, 92 kalau nggak salah. Jadi oke. ini sebenarnya ini adalah outfit saya kalau kuliah sebelum ada pandemi, Bu. Kalau Ah, offline dulu ah. pas masih ya offline masih berangkat kuliah itu saya suka pakai ini gitu. Kenapa? Jadi Karena balik lagi kalau modelnya atau apa? karena ada rasa vintage Oh, oke. bersejarahnya itu, Bu. Iya, Ya, karena ya, itu. ya. Um, Terus saya juga suka musik ini, Bu, yang laid back, yang seperti love Hmm, ballad segala macam, ya. Itu begitu. keren loh yang kamu mainin lagunya Al Jarreau itu. Teng, teng, Maaf, teng, ya. teng, 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 teng. Oh, Itu iya iya Ibu. apa sih Iya itu iya. judulnya saya lupa. Itu Spain nih, Bu. Itu bukan Jadi Al Jarreau ya itu. Aljero nyanyi versi yang ada vokalnya. Oh, Kalau oke. kalau yang versi yang instrumental itu dari Heeh. Chick Corea. Chick Corea. Oh, oke, oke. Dari Chick Corea itu. Tapi kan Wow, kamu nada tuh nyanyinya tahu juga sama. lagu zaman baheula. Yes, Ya Bu, saya suka itu. Terus saya keren suka banget. kayak One Note Samba, Corcovado, Wow. Desafinado, terus Heeh. Autumn Leaves, terus All of Me yang jazz standard gitu. Itu saya suka karena mereka uh, itu menguji. Jadi sebenarnya hal menarik dari jazz, it's not how complicated you play, tapi it's how you choose the notes that you're gonna play. Jadi Hmm. kadang kan orang berpikir kalau awam ya Bu, saya juga sebelum bermain musik mikir ini kok jazz terdengarnya selalu fals. tapi Iya kan tapi kayak sebenarnya agak bukan fals. setengah-setengah gitu. Iya, kayak kok kita mainnya di sini tapi kok kamu nyentuh notnya di sini gitu. Sebenarnya Heeh. justru itu keindahannya dari jazz Ya, begitu. Dan ya, dan melihat tokoh-tokoh jazz nasional seperti Willy Sumantri, Indra Lesmana, ya, Agam Hamzah, terus ya. masih banyak lagi Utha Likumahua, terus yang lain-lain itu Gila, mengingatkan kamu tuh tahu kalau musisi yang iya udah itu angkatan saya mengingatkan kita itu. bahwa iya Bu, betul bahwa anak bangsa itu juga bisa loh gitu. Ya, Dan yang angkatan sekarang kayak kan ada Ardhito Pramono, ada Berry ya, Kumahua, ya. ada banyak gitu. Itu Yes, membuktikan bahwa sesuatu yang unik itu akan everlasting begitu loh Bu. ya. Begitu. Ya, Jadi itu Rafif. itu itu yang saya Ya, simpan. ini kita tinggal punya 1 menit lagi nih. Apa namanya? Iya, Kalau Ibu. ngobrol sama kamu kayaknya nggak kelar-kelar deh. Hey, we need to ini ya apa ketemuan gitu loh. Oke, Bu. Oke. Ya, 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 kita harus ketemuan nih. Kayaknya kita bisa bikin project bareng. Saya udah mikirnya, wah ini kayaknya kita bisa bikin project bareng gitu ya. Karena terus Iya, terang Ibu. aja,
meskipun saya founder dari Ambassador NCO Club, tapi banyak kegiatannya justru itu sebenarnya kita menyentuh untuk anak muda, untuk anak Baik. dan juga kaum muda. Kenapa? Ya karena kalian itu adalah pewaris negara ini gitu ya. Masa depan Ya, kita ada di betul. kalian gitu kan. Jadi saya selalu Ya, bersemangat kalau bicara dengan anak muda atau tentang anak muda atau ya, untuk apa namanya mengempower anak-anak muda itu saya selalu semangat. Makanya aduh kayaknya kita harus ketemu deh. Kita iya. we need to do Karena something together. muda itu kan jiwa spirit, Ibu. Betul, betul. Iya. Makanya saya tuh senang karena itu gitu. Saya biarpun tua, tapi saya selalu merasa saya punya jiwa muda di dalam diri saya gitu. Dan Enggak thank kok, you Ibu. juga Ibu, Ibu, untuk Ibu nggak ayah tua kok, kamu. Bu. Iya. Thank you untuk ayah Iya. kamu yang selalu support kegiatan dari Ambassador and CEO Iya. Club. Kita pernah ngarang buku bareng, kalau kamu mungkin nggak tahu. Kita pernah bikin buku bareng, Iya, Indonesia Bu. Through Different Lenses. Apa ayah kamu juga ikutan menulis satu chapter tentang project management dan apa namanya dan pariwisata dan bersama 14 duta besar. So ya kalau saya pernah kerjasama dengan ayah kamu nggak tertutup kemungkinan saya kerjasama sama kamu juga gitu ya. Iya, Ibu. Saya Ya, thank you very bersyukur sekali. much. Thank you so much Iya. for your time, Rafif. Terima Thank kasih you. banyak, Ibu. You make Saya yang my berterima day kasih. karena saya jadi mikir banyak hal. Thank you banget. Thank you juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih untuk ayah dan ibunya Rafif yang sudah mendidik Rafif dengan sangat baik dan juga bisa membuat Rafif seperti sekarang ini. Saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Bagi yang terlambat join dan ingin mengetahui tentang percakapan menarik kita, bisa join apa namanya di IGTV maupun di channel YouTube Grace Abandar Network. Sekali lagi, thank you Rafif. Take care. Terima kasih, Ibu Grace, atas kesempatannya. Sampai jumpa, Ibu. Sehat selalu, Ibu. Bye-bye. Sehat-sehat juga. Bye-bye. Bye, Ibu.